Halo, perkenalkan nama saya Nadia Rani Arneta, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Palangkaraya, kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat paragraf. Di dalam sebuah tulisan atau karangan, biasanya terdapat bagian yang agak menjorok ke dalam. Bagian yang secara fisik sudah tampak dengan nyata karena adanya tanda menjorok itu disebut paragraf. Dengan kata lain, batas-batas paragraf ditandai idensi. Banyak pendapat mengenai pengertian dan batasan paragraf. Dalam sebuah karangan atau tulisan, paragraf mempunyai fungsi memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan satu topik atau tema dengan topik atau tema yang lain karena setiap paragraf hanya boleh mengandung satu unit pikiran atau ide pokok. Gagasan utama dan kalimat topik dalam sebuah paragraf, inti permasalahan terdapat pada topik utama atau pikiran utama. Pikiran utama inilah yang menjadi pokok persoalan atau pokok perbincangan sehingga juga sering disebut gagasan pokok, gagasan utama atau ide pokok. Dengan kata lain, kalimat topik berfungsi sebagai pemberi arah terhadap semua permasalahan yang dituliskan di dalam paragraf itu. Pengembangan paragraf dilakukan untuk memerinci secara cermat gagasan utama yang terkandung dalam kalimat topik. Dalam pembuatan paragraf, gagasan utama yang dituangkan dalam kalimat topik dapat diletakkan pada bagian awal, akhir, di tengah, awal dan akhir, atau dapat pula menyebar ke seluruh bagian paragraf. Lalu saya akan menjelaskan mengenai struktur paragraf. Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa dalam membuat paragraf, kalimat topik harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Dalam paragraf, tingkat keeratan hubungan antara kalimat-kalimat pengembang dan kalimat topik berbeda-beda. Ada kalimat-kalimat pengembang yang langsung menjelaskan kalimat topiknya. Kalimat yang langsung menjelaskan kalimat topiknya disebut kalimat pengembang langsung atau kalimat pengembang mayor. Sedangkan kalimat yang secara tidak langsung menjelaskan kalimat topik disebut kalimat pengembang tak langsung atau kalimat pengembang minor. Paragraf yang baik. Pengembangan paragraf seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya tentu saja disesuaikan dengan maksud atau tujuan penulisan itu. Dalam keseluruhan tulisan itu, ada bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Rambu-rambu yang dimaksud adalah penanda hubungan antar bagian yang sangat mutlak diperlukan untuk membangun paragraf yang baik. Terdapat kesatuan paragraf. Salah satu hal yang mendasar untuk diperhatikan penulis adalah kesatuan paragraf. Kesatuan berkaitan dan adanya sebuah gagasan utama dan beberapa gagasan tambahan atau penjelas yang mendukung gagasan utama itu. Kepaduan paragraf. Paragraf dibangun oleh kalimat yang mempunyai hubungan atau keterkaitan. Urutan pikiran yang teratur dapat terbentuk dari keterkaitan dan keserasian antar kalimat dalam paragraf. Alat kohesi gramatikal yang dapat digunakan untuk membangun paragraf yang padu antara lain adalah kata transisi, referensi, paralelisme, dan elipsis. Kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat. Kata transisi merupakan penghubung atau konjungtor atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf. Referensi atau pengacuan merupakan hubungan antara referan dan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Ada 3, yaitu promina persona, pronomina demonstrativa, pemarkah, ketakripan atau kedefinitan. Substitusi atau penyulihan adalah penggantian konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Elipsis atau pelepasan merupakan pelepasan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya berdasarkan konteksnya. Sinonim,
Kesinoniman berarti bahwa dua butir leksikal memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Antonim adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan. Hiponim, kehiponiman adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dan subkelasnya. Kemeroniman adalah hubungan makna yang terjadi antara bagian-bagian sesuatu dan sesuatu itu sendiri secara keseluruhan. Repetisi, lalu kelengkapan dan ketuntasan. Kelengkapan atau kekompletan merupakan salah satu syarat paragraf yang baik. Ketuntasan dapat dimaknai kedalaman pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Juga ada keruntutan, lalu konsistensi. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dengan kata lain, sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangan, atau dari sudut mana penulis memandang ceritanya. Berikut ini merupakan beberapa sudut yang dapat digunakan penulis dalam karangan, yaitu terdapat sudut pandang dari orang pertama, sudut pandang orang ketiga, sudut pandang pengamat menempatkan penulis sebagai pengamat serba tahu, atau sudut pandang campuran. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.